Yoris Bastian adalah pengusaha muda dalam bidang industri kreatif. Pada usia 26 tahun, pria yang suka minum air putih ini terpilih menjadi General Manager Hard Rock Cafe Indonesia dan menjadi yang termuda se-Asia dan termuda kedua di dunia. Pada usia 34 tahun, selepas keluar dari Hard Rock, pria kelahiran Makassar 5 Agustus 1972 ini mendirikan sebuah perusahaan konsultan kreatif bernama Oh My Goodness Consulting. Beragam penghargaan pun telah ia raih, seperti penghargaan Indonesia Young Marketers Award yang diraihnya pada tahun 2003 untuk sebuah program musik rancangannya yang bernama I Like Monday ketika masih menjabat di Hard Rock Cafe. Pada tahun 2006, pria yang juga menerbitkan sebuah buku tentang kreativitas dan inovasi berjudul Oh My Goodness, buku pintar seorang kreatif jangkis ini memenangkan International Young Creative Entrepreneur Award di London dari British Council. Ia juga menerima penghargaan Asia Pacific Entrepreneur Award pada tahun 2008 untuk kategori Most Promising Entrepreneur sebagai prestasinya dengan perusahaan baru OMG Consulting yang dipimpinnya tersebut. Pria yang mempunyai visi passion for knowledge, passion for innovation, and passion for achievement ini baru saja meraih penghargaan The Progressive Figures 2014 dari majalah Forbes Indonesia. Langsung aja tanpa menunda-nunda, ini pas banget nih tamunya anak-anak muda ya, mahasiswa-mahasiswi. Ini harus dapat banyak masukan dari pembicaraan kita yang berikutnya nih ya. Ada Yoris Sebastian di sini. Mas Yoris. Aduh, aku harus begini. Apa kabar? Sehat? Silakan duduk. Banyak sekali penghargaan, masuk majalah Forbes juga. Itu Forbes itu kan nggak susah untuk orang bisa masuk ke majalah itu kalau nggak punya suatu prestasi gitu ya yang dilirik banget. Aku baca nih di bukunya, ini buku yang 101 Creative Notes ya, Yoris Sebastian. Sudah tanda tangan ini punya aku. Oke, jadi ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pemikiran bahwa kita tidak dilahirkan kreatif. Hampir semua anak dilahirkan kreatif. Nah, masalahnya adalah tidak banyak yang menganggap dirinya kreatif. Ya kan? Seperti aku kalau ditanya, Sarah pengennya nanti anaknya besar seperti gimana? Ya pokoknya aku pengen anakku jadi anak yang kreatif deh. Padahal seperti like you said, semua anak itu sebetulnya dilahirkan kreatif. Tapi banyak yang nggak percaya ya. So this is where you come in ya. Di Oh My Goodness Consulting ini ya. Iya. Karena maksudnya gini, sebenarnya kita semua udah terlahir kreatif, tapi sayangnya begitu kita sekolah, bekerja, kreativitas kita ditumpulkan. Karena sistem iya, karena sistem, education. misalnya gini, anaknya Sarah gitu ya, misalnya nggak tahu zaman sekarang, tapi waktu zaman dulu masuk ke sekolah, dia ada kertas mewarnai, kayak di Hard Rock nih sebenarnya pengamatan dari Hard Rock, terus habis itu di riset lebih mendalam gitu kan. Anak kecil mewarnai, ada gambar gajah. Terus bu gurunya datang, kok gajahnya merah? Iya kan, kasih lihat dari gambar yang ada. Gambar gajah tuh abu-abu. Oh iya, makasih bu guru, ya kan. Nah besoknya dia datang ke sekolah lagi karena kertasnya sama yang masih kosong, temennya lagi ngewarnain gajah warnanya pink. Dia bilang salah, kata bu guru kemarin warnanya abu-abu. Akhirnya semua menjadi abu-abu. Semuanya jadi seragam kayak kita waktu kecil dulu. Kalau gambar gunung atau gambar pemandangan begini, ada matahari, ada jalanan kecil, ada padinya begitu-begitu. Itu karena pendidikan yang kita di. Padahal kalau gurunya nanya sama anaknya, nak, kenapa kamu gambar gajahnya merah? Gajahnya lagi marah. Nah. Lihat nggak? Iya benar, ya kan, kalau, dia bisa imajinasi sendiri. Kalau ditanya yang anak kedua, kenapa gajahnya warna pink? Gajahnya lagi malu digodain tadi. Bersemu-semu gitu ya wajahnya ya. Itu yang maksudnya sebenarnya semua anak kecil itu udah kreatif. Sudah dilahirkan kreatif, hanya perjalanannya tinggal sedikit yang mau tetap kreatif. Gitu loh. Yang mau memberontak dari apa yang dikasih doktrin-doktrin segala macam. Jadi sebetulnya kuncinya adalah mungkin untuk kita nih, kita orang tua yang sekarang punya anak kecil supaya nanti nggak terlalu terlambat. Anak kecil itu biarkan apa adanya berarti dalam berkarya. Sesedikit mungkin dibilang jangan. Sesedikit pun dibilang jangan.
Waktu kecil kamu gimana? Sekarang aku pengen tahu karena sudah banyak banget prestasinya tadi. Semua orang sudah tahu. Mungkin kalau yang rajin baca ya, baca koran atau majalah, tahu apa yang dilakukan oleh Yoris Bastian. Selain buku-bukunya sudah ada 4 buku ya, juga yang dilakukan dengan biasanya kan kerjasama dengan mall, dengan hotel, dengan apa supaya apa namanya mereka lebih inovatif juga ya orang-orang yang ada di situ yang terlibat di situ. Nah sekarang waktu kecil dirimu seperti gimana? Waktu kecil ya banyak disuruh-suruh juga sih. Banyak juga, banyak. Jadi kalau saya ini sebenarnya nggak sengaja karena saya pas masuk Hard Rock Cafe, terus masuk Majalah Hai dulu, Majalah Hai, Hard Rock Cafe, MTV, Trax gitu ya. Nah di 3 atau 4 perusahaan itu sebenarnya disitulah saya digembleng kreativitasnya. Jadi sebenarnya sampai SMP lah, SMA juga lumayan kreatif kan, PL, bikin PL Fair segala macam. Nah di situ secara otodidak, secara tidak bukan by design, saya dilatih kreativitas saya. Nah tapi kalau sebenarnya di rumah juga dulu ya dimarah-marahin juga sih sama sih, disalah-salahin juga. Disalah-salahin juga, tapi tetap berani untuk. Nah waktu sekolah belum, maksudnya di rumah belum. Nah pas sudah sekolah kan, PL emang terbiasa kreatif gitu kan, masuk Hard Rock, Dare to be Different. Terus MTV selalu diajarin provokatif segala macam, berani challenge the norms gitu kan. Jadi ya akhirnya ke bawah sampai sekarang. Jadi akhirnya karena saya belajar dari situ, saya juga ngeliat saya anak yang biasa-biasa aja, nggak pernah ranking 1, IQ juga average aja. Kok bisa menjadi salah satu sosok kreatif sekarang ini, kata media-media gitu kan. Pas saya lihat-lihat lagi, oh iya karena kreativitas itu adalah skill yang bisa dilatih. Bukan faktor bawahan. Jadi misalnya, wah lu enak serius, lu orangnya udah kreatif dari kecil. Enggak juga. Tanya aja orang tua saya waktu kecil, saya biasa-biasa aja. Jadi gimana sih kita melatih kreativitas? Gimana, how to be creative, how to stay creative? Pertama harus suka. Jadi sama seperti kita naik sepeda. Ya kan, naik sepeda tuh asal kita suka, kita mau, minta diajarin ayah kita, biasanya dipegangin dulu. Pelan-pelan kita bisa sendiri dilepas, sampai akhirnya kita bisa naik sepeda sendiri. Dan terakhir kalau kayak saya naik sepeda bisa lepas tangan. Karena saking terbiasanya kan. Nah sama creativity kayak gitu. Dari yang kita suka, baca-baca buku. Kalau saya misalnya di Hard Rock Cafe karena melakukannya gitu kan. Jadi dari lihat. Nah misalnya gini deh, waktu SMA bikin PL Fair. Masuk majalah Hai segala macam, dari situ saya kenalan sama Hai. Kalian kreatif sekali ya bikin PL Fair. Idenya dari mana? Waktu kecil dibawa orang tua ke Jakarta Fair. Nah jadi kan nggak kreatif sebenarnya, cuma niru doang. Dari Jakarta Fair kita bikin versi sekolahnya. Nah tapi itu memang kreativitas kadang-kadang ya dari step seperti itu. Dari niru dulu, bikin versi kita, lama-lama sama kayak musik kan dulu dari niru dulu. Baru akhirnya bisa bikin lagu sendiri. Ya sama seperti itu. Jadi sebetulnya benar ya, maksudnya gini, ada pepatah mengatakan, saya sering dengar di industri ini juga bahwa there's nothing new under the sun. Sebetulnya sesuatu yang benar-benar baru itu memang nggak ada. Jadi it's okay kalau kita melihat sebagai contoh sesuatu yang pernah dikerjakan, tapi kita utak-atik lagi and to make it ours. Iya, dan itu gitu yang disebut innovation. Sebenarnya masih ada yang baru benar-benar namanya invention. Kayak kemarin misalnya saya bikin, nah tadi ya saya banyak dapat award, tapi sebenarnya kalau dilihat sejak saya bikin buku, yang pertama itu Kreatif Junkies, saya secara tidak sengaja menjadi punya peran baru menciptakan orang-orang kreatif baru. Nah salah satu peserta Black Innovation Award, anak-anak muda itu, dia bikin invention PZ. PZ itu dia bilang gini, kalau orang makan nasi pakai sendok, makan noodle pakai sumpit, kenapa makan pizza pakai tangan? Dia bikin, jadi ada kayak jepitan. Ada alatnya untuk makan supaya pizza. Supaya tangan nggak kotor. Oke. Higienis. Ini anaknya cewek, cantik, muda gitu kan. Dan tadi ini invention, karena pas kita cek di paten, belum ada. Belum ada yang kepikiran. Hanya saya sempat ngedek dia sih, apa nggak lebih simpel pakai tisu kali ya. Tapi tadi namanya inventor ya seperti itu. Dia ada aja curiosity-nya mencari sesuatu yang belum ada sebelumnya. Jadi kebanyakan memang innovation, tapi masih ada 1-2 peluang untuk invention. Masih ada. Dan di Indonesia pun Mas Yoris masih ketemu ya anak-anak muda yang they are inventors gitu. Dan tadi step by step kan, dari dia mungkin cuma ikut workshop, terus menang di tingkat nasional, menang tingkat regional, terus ada yang akhirnya kemarin menang di tingkat dunia, bikin take away box gitu. Di tingkat dunia dari Indonesia? Dari Indonesia. Dan itu paten. Ini maksudnya dia dapat paten untuk inovasi, tapi itu bukan invention. Karena sudah ada take away box. Sudah ada, hanya dia menginovasikan. Dia bikin sebenarnya inspirasinya tuh dari rantang. Dan di luar negeri sangat disukai karena ini tidak pakai kantong plastik, jadi go green. Wow, hebat dari Indonesia.
Dan Mas Yoris ini kan sering bikin workshop ya untuk seperti itu mengasah kreativitas, untuk melahirkan inventor-inventor atau anak-anak kreatif yang baru. Dalam waktu dekat ini ada proyek apa nih di tahun 2014 ini? 2014 ini lagi apa ya, kita lagi mempersiapkan. Jadi sebenarnya kayak gini, makin banyak juara-juara nasional kita yang di bidang kreativitas sama inovasi ya, yang sebenarnya sudah layak untuk naik level ke Asia ataupun ke internasional. Nah sekarang kita lagi nyari, termasuk yang PZ tadi, lagi nunggu dapat patennya. Nanti kalau udah dapat paten, karena gini ya, ngerinya kalau ikut lomba internasional dan dia belum punya paten. Oh iya. Sebenarnya kayak Tongsis itu dari Indonesia. Iya, itu. Nah aku tuh bertanya kemarin, Tongsis itu siapa sih yang bikin itu dari Indonesia? Namanya Babab Dito. Jadi yang disayangkan, tapi dia pikir karena itu dia dari dua benda disatukan, nah ini dia nggak ikut workshop soalnya kan. Kalau dia ikut workshop, dia mendaftarkan paten atas nama Tongsis. Hanya dia pikir karena ini ada satu benda, tripod yang ada holder buat handphonenya, smartphone, dan satu monopod. Dia gabungin, dia copot, digabungin. Dia nganggep itu bukan inovasi. Saya bilang itu inovasi. Itu padahal inovasi. Dan gitu kan, saya ke China, saya ke Hong Kong, saya ke Vegas, semua orang pada nanya. Apa itu? What is this? Where do you buy it? Hah? Beli di Indonesia gitu kan, bangga juga. Makanya dari situ saya baru nyari, siapa sih yang bikin, misalnya kan everything itu kan made in China. Ternyata ada satu nih, Tongsis tuh dari anak Indonesia. Wah bangga kita, Tongsis. Jadi apa namanya, Ellen selfie-nya masih pakai tangan, kita udah pakai tongkat. Iya benar. Kita step ahead. Step ahead ya sebetulnya. Jadi harus rajin-rajin lah ikut kalau ada workshopnya Mas Yoris ya. Iya. Jadi your philosophy is happynomics. Ceritain singkat Happynomics ini. Happynomics sebenarnya dari dulu, dari zaman ngantor. Intinya saya membuat decision, misalnya masuk Hard Rock Cafe, terus habis itu sekarang bikin usaha sendiri. Di Hard Rock Cafe pas jadi GM tuh banyak yang nawarin lah, gaji 3 kali lipat, 5 kali lipat. Oh, banyak yang mau ngebajak ya? Nah, tapi karena saya ngeliatnya Happynomics gitu ya, saya pernah ditawarin misalnya jadi GM sebuah TV nasional. Terus saya tutup mata gitu loh. Sinetron, infotainment, sinetron. Saya kayaknya nggak happy, saya nggak bilang bahwa itu jelek ya, hanya it's not me. It's not you, okay. Jadi maksudnya saya selalu nilai utamanya happy, tapi ada nilai ekonominya. Nah menurut saya sampai sekarang pun saya bikin OMG dari pertama berdiri karyawannya 5, 6 sama saya, sampai sekarang karyawannya 5. Karena buat saya yang penting kan saya happy, ada nilai ekonominya, para karyawan juga happy, bisa outing ke Korea, bisa kemana. Orang-orang pada nanya, Riz kok bisa outing ke Korea, karyawannya 5. Tetap bertahan dengan 5 itu. Kalau karyawannya 200 susah juga kan mau outing ke Korea. Jadi intinya sebenarnya saya cuma lihat kalau kita pengen happy, apakah harus dengan punya karyawan banyak? Ternyata nggak juga. Saya dengan karyawan 5, banyak liburnya, banyak nyantainya, dan susah ruginya. Bikin company itu bukan yang untungnya harus besar, tapi bikin company yang susah ruginya karena karyawannya sedikit. Iya. Berarti jadi basically whatever works for you. If it works for you, if it makes you happy and economic is good, ya udah gitu ya. Tapi maksudnya gini, misalnya ada kerjaan yang duitnya berlipat-lipat, tapi tadi tutup mata, and I don't see myself akan happy, nggak jadi, nggak diambil. Oh jadi, iya benar. Oh, jadi itu loh. Tips tuh ya, besok-besok yang udah lulus kuliah nih kan, kalau anak-anak mereka lulus kuliah, they have to consider hal-hal seperti itu. Dalam waktu dekat ini ada workshop nggak? Workshop mau bikin nggak? Selalu ada. Kemarin kan terakhir ya, Entrepreneur Festival di Kuningan City itu juga. Malah kalau kemarin saya bikinnya workshop dan saya cukup yakin sih dari peserta itu akan ada hasilnya yang bagus gitu kan. Dan ini coming soon akhir tahun ada sebuah hotel konsep bisnisnya never done before in Bali dan mungkin di Indonesia. Sama kayak Alec Mande dulu. Sebelum dijalanin ya deg-degan. Tapi pas udah bikin konsepnya dan berhasil, pasti saya yakin hotel-hotelan akan ikut. Akan ikut. Seperti Alec Mande dulu. Saya nggak tahu ini semuanya tahu nggak sih tentang Alec Mande, itu di era saya juga tuh Alec Mande booming banget ya. Semua orang biasanya kita dengar I hate Monday. Tapi jadi dibikin Senin jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu karena di Senin itu ada keriaan di satu tempat ya, ada musisi-musisi dan lain sebagainya. Hebat Simple ya. Simple. Ini juga nanti yang makes people happy ya. Yang hotel nanti simple. Hotelnya 78 kamar, cuman perlu nyari 3 klien, sold out. Oh ya? Oh wow. Simple kan? Tapi iya. nggak ada yang kepikiran.
Wah, Gitu. baru kepikiran sekarang bahwa it can happen. Oke, kita tunggu deh proyek yang itu. Tapi yang pasti ini untuk yang lagi nonton nih, beruntung sekali. Kalau beruntung ya, kalau bisa jawab pertanyaan dari saya. Ini akan mendapatkan satu bukunya Mas Yoris, 101 Creative Notes, 101 Creative Notes ya. Ini saya beruntung sekali punya buku ini karena nggak pernah terlambat untuk jadi kreatif, ya kan? Betul. Nggak pernah terlambat. You can do it anytime. Yang pasti kita masih bernafas, masih bergerak, masih bisa jadi kreatif. Oke, pertanyaannya gampang sekali. Sebutkan 2 judul buku yang pernah ditulis oleh Yoris Sebastian. Simple banget. Jawabnya ke @Twitter, @Sarasen_net ya. Langsung ke Twitter itu dengan hashtag #YorisOnSarah. Ada 2 aja. Bukunya kan ada 4. Kasih 2 aja, kasih tahu 2 aja judul bukunya ya. Langsung deh kamu cari. Atau mungkin kamu udah punya. Mas Yoris, terima kasih sudah datang ke Saya sini. juga, terima kasih. Always success for you. Senang sekali aku bisa ngobrol. Dan terima kasih bukunya aku sudah dapat di tanda tangan. Aku mau kasih, tunggu, jangan berdiri dulu, masih ada tamu yang lain. Aku mau kasih sesuatu. Oh gitu. Ini yang bikin cookies juga pasti kreatif banget. Dia bisa bikin cookies yang bikin aku lapar. Dan ngiler. Ini untuk di-share sama keluarga di rumah, dibagi sama keluarga. Dan ini ada kaos. Menurutmu ini kaos kreatif banget nggak? Kreatif, upside down ya, something different. Dan karena saya tahu saya pasti akan dapat kaos dari Sarah, saya juga kasih coklat M&M, tapi ada logonya Creative Junkies. Ih, hebat banget. Oh, sayang dimakan. Oh, atau mungkin ini creative pills. So if I take this, I'll be over creative. At least akan bikin, kan coklat itu kan bikin lebih happy. Bener. Nah kalau orang happy mau kreatif lebih gampang. Oh, that's good. Thank you. Thank you. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Masih ada tamu yang lain tetap di sini. Aku buka.